sebuah contoh tanaman durian yang usia 10 bulan dengan pemupukan selang-seling. Ketika kemarau saya pupuk dengan pupuk organik cair, dan ketika musim hujan saya pupuk dengan NPK. Terakhir kemarin saya pupuk dengan NPK. Yang penting kedua pupuk itu sama-sama pupuk yang bernitrogen tinggi, karena biar bagaimanapun juga adalah nitrogen adalah bahan paling utama yang sangat bertanggung jawab peranannya untuk pertumbuhan sebuah tanaman. Oke, jangan kemana-mana dulu, simak terus video sampai selesai. Saya akan melanjutkan pemupukan bahan yang saya akan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman durian. Jadi di tiap lahan saya itu ada 10 tong untuk memeracik sendiri pupuk organik cair dari kotoran hewan. Jadi ketika saya simpan di sini, air hujan masuk ke sini, terus sudah penuh, saya masukin kotoran hewan dan bahan-bahan dasar organiknya di sini. Seperti M4 harus ada ya, M4 air cucian beras, kalau tidak dalam molase. Jadi per ukuran 200 liter air itu 1 liter M4 saya gunakan, dan 5 liter air cucian beras, 1 kilo atau 1 liter molase. Begitu ya sahabat. Oke, jadi didiamkan batas minimal saya 3 bulan. Ketika ada kemarau baru saya aplikasikan. Baik, simak terus video sampai selesai. Saya akan lanjut melakukan pengaplikasiannya ke tanaman durian agar pertumbuhan tanaman durian ini semakin cepat besar, kokoh, rimbun, dan daunnya hijau. Karena biar bagaimanapun tanaman durian pasca tanam itu sangat memerlukan bahan dasar utama, yaitu adalah nitrogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya pupuk organik cair yang saya buat jauh-jauh hari di kebun ini, dan masing-masing lahan itu saya letakin tong yang 200 liter ukuran air ya. Jadi masing-masing lahan saya letakin 10 tong. Jadi maksud dan tujuannya tak lain adalah untuk menampung air hujan, dan kemudian untuk mempermudah saya untuk melakukan pembuatan pupuk organik cair ya, ketika nanti akan saya aplikasikannya pada saat tidak ada hujan. Jadi begitu sahabat ya. Jangan lupa tadi bahan-bahan dasar utamanya yang harus dibuat untuk pupuk fermentasi kotoran hewan, baik kotoran hewan sapi, terus kambing, maupun kotoran hewan walet yang masih mentah. Kemudian difermentasi, dan tujuan fermentasi itu adalah tak lain adalah untuk menguraikan bakteri aktif ya yang ada dari kotoran hewan itu sendiri. Dan banyak manfaat yang sudah saya bilang tadi. Cuma bukan hanya menyehatkan tanaman durian saja, tetapi akan menyehatkan juga tanah kita yang ada di lahan kebun sini, agar tujuannya tanah di sini itu usianya jauh lebih lama, tidak mudah terdegradasi. Lahan itu maksud tujuannya ya sahabat. Tapi itu juga nanti kalau musim hujan saya tidak serta-merta untuk melakukan pemupukan pada tanaman durian itu dengan pupuk organik ya, apa badak maupun cair ya. Apalagi kotoran hewan yang belum difermentasi itu saya tidak berani sahabat. Oke, jadi ketika tidak ada hujan saja saya melakukan pengocoran pengaplikasiannya untuk tanaman durian di sini ya, seperti pupuk organik cair. Jadi tidak ada batasan harus berapa kali melakukan interval pemupukannya atau pengaplikasiannya. Tidak ada batasan sebenarnya, semaunya kita dan seadanya stok fermentasi yang ada di kebun. Tadi contohnya yang tanaman 10 bulan saja sudah seperti itu, hijau, rimbun ya. Nanti akan saya kasih tahu kasih tunjuk ya, atau saya review tanaman-tanaman durian yang setelah saya melakukan pengocoran atau dibantu dengan pupuk organik, pupuk kimia, bagaimana keadaan. Dan tak lama lah saya akan langsung melakukan pengaplikasiannya sekitaran di sini aja ya, tanah dan ujung daunnya. Jadi kita menyehatkan di sini bukan hanya menyuburkan tanaman durian saja, melainkan menyehatkan tanah juga ya. Baik, saya langsung melakukan pengaplikasian.
Jadi di sini saya bukan hanya menyuburkan tanaman saja, melainkan untuk melakukan pemberian pupuknya itu organik cair untuk menyehatkan tanah juga. Jadi nanti setelah 1 bulan akan saya tunjuk ya bagaimana hasilnya. Dan biasanya kalau organik cair ini yang dicairkan tuh pupuk organik dari kotoran walet ataupun kotoran hewan lah apa saja, itu biasanya konsentratnya jauh lebih cepat dibanding dengan pupuk organik padatnya. Cuma hanya saja kalau pupuk organik padatnya bisa menggemburkan ya, atau menggemburkan lahan di sini, atau membantu banyak klorofil pada daun juga. Kalau cuma untuk membantu atau membanyakkan populasi mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu kan pupuk organik cair juga bisa. Cuma hanya saja kelebihannya kalau di organik cair di sini dia akan lebih cepat, jauh lebih cepat konsentratnya diserap oleh akar. Begitu. Oke, paham jelas ya sahabat ya. Jadi mohon maaf, jadi tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Karena contoh dari tanaman durian saya yang di sini tuh bisa dilihat sekalipun dikerumunin oleh tanaman pisang, yang jelas dikerumunin tanaman apapun juga kalau nutrisinya atau unsur haranya tidak kita kurangi, kita tidak hemat-hemat, insya Allah tanaman durian juga merasa tercukupi daripada tidak dikerumuni tanaman apa-apa tapi kita tidak diperhatikan. Baik tadi yang bilang sahabat saya yang bilang bahwa ditanam di tanah saya itu tidak pernah katanya tumbuh, kata kawan saya yang tadi yang komen ya. Itu jadi begini sahabat, ketika tanaman tidak tumbuh di suatu tanah itu, setahu saya ya, sepengalaman saya, itu yang bermasalah tanahnya sahabat ya. Jadi tanahnya itu pertama dia kekurangan unsur hara jauh lebih banyak, kedua nitrogen juga sangat kurang. Karena itu dampak daripada kekurangan nitrogen yang ada di dalam tanah itu sendiri, maka risiko yang akan kita alami atau hadapi, tanaman ini yang akan diserang. Mudah kuning daunnya, contohnya ya, udah kuning, kering dan mati. Maka dari itu, untuk pertumbuhan ya, masa pertumbuhan sebuah tanaman itu jelas siapapun tuh master tanaman juga pasti itu akan percaya sebuah hal ini, kebutuhan nitrogen itu harus kita perhatikan. Saya yakin ya sama lah dengan saya, sekalipun yang sudah master ya, yang sudah master. Jadi di sini tuh banyak contoh tanaman-tanaman saya yang lainnya, bukan cuma hanya di sini saja ya, yang udah 1 tahun itu hari saya tunjuk seperti itu. Dan ini adalah duri hitamnya, sekalipun dia dideketin oleh tanaman pisang ya, atau pohon pisang, tapi dia rimbun sehat, yang penting matahari cukup. Oke, jadi seperti ini. Ini contoh yang sudah 1 tahun. Ini kalau tidak dipangkas atasnya, tingginya bukan main, tinggi sekali sahabat. Kemarin sudah saya pupuk karena waktu itu masih hujan, pupuk dengan pupuk NPK Mutiara. Hasilnya seperti ini, sangat sehat dan rimbun sekali. Baik, paham jelas ya. Jadi itu adalah tema saya daripada untuk mempercepat sebuah pertumbuhan tanaman durian. Oke, yang ini juga sangat sehat ya, sangat sehat, banyak keluar terubus baru untuk tanaman duri hitamnya. Kemarin banyak ya tanaman pisang di pinggirannya saya melakukan eradikasi agar tidak menaungi tidak menaungi pohon durian saya di sini, agar mudah langsung terpapar oleh sinar matahari ya. Oke, jadi begitu sahabat ya, untuk mempercepat pertumbuhan tanaman durian saya lakukan dengan pupuk selang-seling. Kalau musim hujan adalah pupuk NPK, dan kalau musim kemarau atau tidak ada hujan 1 minggu, kalau mau mengaplikasikan itu sangat kesempatan sekali untuk mengaplikasikan pupuk organik cair maupun padat. Kalau ada organik cair saja. Dan ini adalah hasilnya, sangat sehat. Setelah dipruning makin kekar. Itulah manfaat daripada pemruningan ya, tanaman durian. Jadi ke batang itu mudah kekar kalau dia bagian sinar matahari. Nah, jadi akan seperti ini. Kalau semakin dewasa, pruning tipis-tipis saja, jangan terlalu ekstrim. Jadi agar tujuannya dia tidak stres. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
di video saya di sini. Dan kalau memang tanahnya tidak gembur, gemburkan terus ya sahabat ya. Jadi itu saja untuk mempercepat pertumbuhan tanaman durian. Dan ini setengah busut kemarin saya tanam. Alhamdulillah cepat pertumbuhannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan jika ada masukan tulis di kolom komentar. Kritik, saran membangunnya. Terima kasih banyak saya ucapkan bagi yang sudah mendukung channel saya Rudian Putra. Saya banyak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.